Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah ada di hari Jumat lagi. Hari ini kita sedang menjalankan ibadah doa puasa. Sebelum kita tutup bersama dengan doa, mari kita mau sama-sama dengar sebagian renungan firman. Tapi mari kita angkat dulu satu pujian. Mulialah namamu Tuhan, satu kali lalu kita berdoa. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu sekali lagi. Mulialah nama-Mu berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi, sebab Kau layak. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami mau dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar firman ini menjadi kekuatan dalam iman kami. Tetap kuat di masa-masa yang sukar, pandemi corona saat ini. Biar kami tetap memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Judul firman Tuhan malam ini saya berikan judul doa agar Tuhan memimpin masa depan. Setiap kita pasti mau hidup kita dipimpin Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita merasa tak mampu dan tak siap untuk menjalani hari-hari yang penuh tanda tanya. Hari-hari ini banyak sekali orang mulai khawatir. Karena kita berpikir bahwa masa corona ini hanya 1 bulan atau 2 bulan. Tapi ternyata sampai hari ini kita masih belum bebas dari apa yang namanya penyakit corona yang menghantui kehidupan kita. Khususnya orang Indonesia, juga dunia. Nah saudara, sehingga banyak orang mulai berpikir bagaimana bisnis kita besok, bagaimana kuliah kita besok, kelanjutannya seperti apa, bagaimana dengan usaha keluarga kita. Sementara banyak orang mungkin mengandalkan perekonomiannya untuk kehidupan sehari-harinya pada pekerjaannya, pada usahanya, pada bisnisnya. Nah, dan banyak lagi pertanyaan bagaimana besok. Atau mungkin orang mengatakannya sedikit khawatir. Atau bahkan banyak yang khawatir banget. Nah, tapi sebagai anak Tuhan, mari kita mau lihat janji Tuhan. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, sebagai anak Tuhan, inilah penghiburan yang daripadanya. Walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Memang tidak satu pun orang yang tahu hari esok kita. Tetapi satu perkara, kita punya Allah yang Maha Tahu. Dia tahu hari esok. Bahkan Dia yang memegang hari esok kita. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Allah kita tahu apa yang terjadi besok. Walaupun kita penuh khawatir, tapi Allah tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Karena Tuhan Yesus Kristus dialah yang memegang tangan kita untuk menjalani hari-hari ini.
Sebab itu mari kita mau serahkan kelanjutan hidup kita, masa depan kita, bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita. Sebagai hamba Tuhan, saya juga mau menyerahkan masa depan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini hanya kepada Tuhan. Karena dalam 1 Petrus 5 ayat 7 itu saja yang menjadi pegangan dan penghiburan kita. Di sana berbunyi apa 1 Petrus 5 ayat 7? Serahkan segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Tuhan bukan hanya memelihara hidup kita, masa depan kita, tapi bisnis kita, usaha kita, perekonomian kita, hari esok, studi kita, semua masa depan kita Tuhan jamin. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini iblis mengecok hati pikiran kita, mengecoh ya dengan begitu banyak khawatir ya. Segala sesuatu rencana yang jadi tidak menentu, berubah karena sistem, karena situasi. Iblis dia menghambat dan berusaha untuk menggagalkan masa depan yang Tuhan rancangkan indah dalam hidup kita itu. Dengan banyak cara. Salah satunya ya ini, corona, penyakit. Tapi iblis nggak mungkin berhasil, saudara. Iblis akan gagal total selama saudara dan saya tetap mengandalkan Tuhan. Tetap mau dipegang tangan kita oleh Tuhan. Dengan doa dan terus mengandalkan Tuhan. Mempercayai firman-Nya, taat firman-Nya tiap hari. Itu saja yang akan membatalkan rencana iblis. Sehingga iblis tidak akan berhasil untuk membuat kita kacau, untuk membuat kita tidak berpengharapan. Sebab itu malam ini jangan pernah menyerah. Apapun yang sedang berputar-putar di pikiran kita tentang hari esok, serahkan itu kepada Tuhan. Berdoa, jangan bimbang. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh percaya Tuhan, maka berkat-Nya akan tercurah. Kita akan melihat justru di masa susah, kelimpahan terjadi. Tadi kita nyanyi, muliakan nama Tuhan. Maka berkat Tuhan itu akan berlimpah dalam hidup kita. Dalam 1 Samuel 1, ayat 1-8, saya kutip cerita fakta yang sedang dihadapi oleh Ibu Hana. Dia mengalami kesulitan. Masa depannya suram. Dia gak punya keturunan. Tetapi Hana, dia mengambil keputusan untuk apa? Tetap setia dan tetap berdoa. Hasilnya, kandungan yang tertutup Tuhan buka. Suatu yang mustahil, justru diberkati. Dan anak yang lahir bukan anak main-main. Samuel. Mana tahu Ibu Hana kalau nantinya Samuel itu akan jadi nabi. Akan menjadi hakim di negeri Israel. Dan terkenal di seluruh dunia sampai hari ini. Nggak pernah Ibu Hana memikirkan dia cukup dapat anak saja cukup. Tapi ternyata yang besar dia dapat. Demikian pula di saat-saat sulit seperti ini. Kalau kita tetap setia, berdoa, mengandalkan Tuhan, bersandar, berpegang teguh hanya kepada Tuhan, yang istimewa itu justru yang akan Tuhan beri. Berkat Tuhan yang besar itu menanti kita. Yang terpenting adalah mari kita tetap berdoa. Tetap bertekun di dalam Tuhan. Jangan terjebak oleh masalah. Jangan terjebak oleh situasi. Tapi mari kita menyadari bahwa Tuhan izinkan semua ini terjadi. Karena Tuhan mau berikan sesuatu yang besar dalam hidup saudara dan saya. Mazmur 145 ayat 18 dikatakan, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Kepada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi dalam berdoa diperlukan kesetiaan. Terus menerus. Ayat 9, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Jadi Tuhan melakukan kerinduan orang yang takut akan Tuhan. Tuhan lakukan. Dan Tuhan mendengarkan teriak mereka yang minta tolong. Lalu menyelamatkan. Saat kita berdoa, Tuhan melihat, Tuhan akan menyelamatkan kita. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Percayalah saudara, Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita harapkan dan doakan. Bahkan yang kita pikirkan.
Di dalam Rom 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan. Jadi kalau hari ini kita sudah kehilangan kehabisan pengharapan, pandang Tuhan. Allah sumber pengharapan. Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Selama kita punya Yesus sumber pengharapan, kita punya Roh Kudus, Dia akan memberi sukacita, kekuatan, kasih yang berlimpah-limpah, pengharapan yang berlimpah-limpah. Artinya tidak ada kata putus asa bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Dan ingat saudara, dalam 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Kita hidup memang di masa-masa akhir, tetapi kalau kita bisa menguasai diri kita, kita tenang, maka kita bisa berdoa. Malam ini mari kita mau datang pada Tuhan dengan terus pegang janji Tuhan, karena janjinya jalan orang benar itu akan terus merembang, ya, terus mekar sampai rembang tengah hari, bangkit jadi terang. Di masa sulit kita tetap menjadi berkat, menjadi terang, karena itu janji Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan nyata bagi orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Terakhir sekali Yeremia 29 itu ayat 11, ayat yang kita semua sudah tahu bahwa Tuhan tidak merancangkan hari depan yang tidak baik, tapi penuh harapan. Dan ayat 12, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Puji Tuhan, malam ini firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita mau berdoa kepada Tuhan, karena janjinya Dia mendengarkan kamu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami sudah dengar firman-Mu. Sebentar kami mau berdoa dari rumah ke rumah. Doa pokok apapun yang dibawa oleh jemaat-Mu, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, biar Roh Kudus berbicara terus. Haleluya, amin.